Selamat datang, saudara-saudaraku. Salam layar teologi, berpikir untuk mengasihi. Para nabi ya di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara eksplisit bahwa para nabi itu adalah menikah. Ya, para nabi itu tidak jomblo. Nah, yang akan kita ungkap adalah Nabi Isa alaihissalam seorang nabi. Begitu kan, apakah dia jomblo? Ternyata baik di dalam perspektif Al-Qur'an maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, ya, punya istri. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami, mempunyai anak yang namanya Yustus. Ya, mari kita bahas secara step by step menurut Al-Quran terlebih dahulu di dalam surat Rod, ya, surat ke-13 ayat ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum ajwajau wa dzurriyyah." Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami memberikannya istri-istri dan keturunan dan anak. Ya. Masya Allah, Al-Quran begitu gamblang menyatakan bahwa para nabi itu menikah. Bahkan memiliki istri-istri, bukan satu ya. Abraham punya istri berapa? 2, ya kan? Yesus punya istri 2. Ada yang menyebutkan seperti itu. Akan tetapi saya tidak akan mengulas poligaminya Yesus. Yang akan saya ulas adalah Yesus menikah berdasarkan ayat-ayat Alkitab, dan Yesus mempunyai anak berdasarkan ayat-ayat Alkitab, dan Yesus menikah berdasarkan para ilmuwan. Kita ungkap terlebih dahulu dari Alkitab, saudara. Yaitu kita membaca Markus, ya. Mohon maaf, Lukas 7. Lukas 7 ayat ke-38. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, ini dipelintir sebagai prosesi penebusan dosa, prosesi pertobatan. Padahal prosesi pertobatan bukan seperti itu, kawan. Ya. Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama. Ya, dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yeshua HaMasyiah seorang rabi, orang Yahudi. Ya, yang tahu, yang paham betul tentang hukum Taurat. Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabi Yahudi, bersentuhan, meminyaki, ya, apalagi di sini dikatakan menciuminya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita juga buka di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-3. Maka Maria, ya, Maria di sini adalah Maria Magdalena, bukan Maria ibunda Yesus, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu itu sangat mahal sekali, saudara. Bukan minyak murahan. Dan ini dipakai di dalam prosesi pernikahan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bayangkan ya, meminyaki kaki dan menyeka dengan rambutnya. Ini tidak bakal terjadi kecuali dalam prosesi pernikahan, dan tidak bakal terjadi kecuali dengan istri syah, gitu kan. Dan bau minyak semberbak itu di seluruh rumah itu. Nah, ini adalah ayat-ayat, ini adalah dalil-dalil tentang pernikahan Yesus. Yang kita harus tekankan, ini entry point-nya. Hukum Yahudi dengan hukum Islam tentang interaksi perempuan dan laki-laki itu hampir sama. Kita nggak boleh berinteraksi intens, berpegangan, apalagi saling cium-mencium, kecuali itu adalah mahram, istrinya, begitu kan. Di dalam Yahudi pun demikian. Ini adalah prosesi pernikahan.
Tidak bisa digenapi kecuali ini adalah proses pernikahan. Akan tetapi ada narasi yang justru ingin menggiring bahwa itu pertobatan. Bukan seperti itu. Prosesi pertobatan bukan seperti itu. Bahkan Yesus itu mempunyai anak, saudara. Ini berdasarkan Alkitab. Ya, Yesus mempunyai anak yang bernama Yustus. Anda tidak percaya itu? Mari kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Ya. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku, yang sekerja dengan kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ya, dari ya. Ini aslinya bukan dari di sini. Kalau kita melihat original language-nya, Ben. Ada Yohana bin Zakaria, ya, Ben. Kalau dalam bahasa Arab bin, Ben Ibrani, bin bahasa Arab, Ben. Dan inilah Ben Yesus yang bernama Yustus. Anaknya Yesus yaitu Yustus. Akan tetapi di sini ditulis dari, padahal itu Ben. Ben ini bermakna adalah anak. Dan Ben Yesus yaitu Yustus. Dan anaknya Yesus yaitu Yustus. Yustus ini tidak sering diungkap ya siapa. Karena kalau diungkap akan jelas bahwa ini adalah Yesus. Sekali lagi saya baca. Kalau kita melihat Kolose 4 ayat 11, di sini disebutkan dan dari Yesus. Dan dari Yesus. Dan dari Yesus maksudnya apa? Ini tentu ada kata-kata yang janggal begitu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Kenapa bisa janggal? Karena Ben dimaknai sebagai min. Ya. Ben dimaknai sebagai min. Kalau Ben itu bahasa Ibrani bermakna anak. Ya, dalam bahasa Arab bin, ya. Contoh Susilo bin Yanto, ya. Susilo berarti anaknya Yanto. Di sini adalah makna atau kata yang sebenarnya adalah dan Ben Yesus, dan anaknya Yesus yang bernama Yustus. Itu saudara, ini dalil sungguh sangat kuat sekali. Anda mau terima atau tidak, itu terserah Anda. Nah, ini pendapat saya. Ini adalah opini saya, ini adalah asumsi saya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau Anda masih tidak percaya, maka saya akan tunjukkan berdasarkan para ilmuwan yang meyakini bahwa Yesus telah menikah. Berikut ini video pendapat para ilmuwan terkait dengan pernikahan Yesus. Profesor Harvard berkata bahwa potongan papirus kuno membuat pernyataan tegas pertama bahwa Yesus menikah. Well, I think the fragment itself. Saya rasa fragmen ini membahas masalah tentang murid dan keluarga. Namun, fakta dari pernyataan tegas pertama yang kami miliki mengklaim bahwa Yesus punya istri. Ini sangat menarik. Jesus had a wife is of great interest. Karen King adalah seorang sejarawan Kristen yang dihormati dan ketua Holy Divinity di Sekolah Harvard Divinity. Dia berkata bahwa papirus Koptik kuno dari abad keempat, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, seorang juru tulis menulis. Yesus berkata kepada mereka, istri saya, kalimat terpotong. Fakta dari pernyataan tegas pertama yang kami miliki mengklaim bahwa Yesus punya istri. Ini sangat menarik. Jesus had a wife. Dia menceritakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki anak. Masya Allah. Bukan hanya hasil dari eksplorasi saya, opini saya. Kita telah saksikan bagaimana ilmuwan mereka, kalangan mereka, sejarawan mereka menyatakan bahwa Yesus punya anak, Yesus punya istri. Dan itu berdasarkan papirus yang telah kita tadi saksikan bersama. Jadi saudaraku, kita sudah mengenal ya bagaimana Yesus punya anak, Yesus punya istri. Akankah konsep ketuhanannya menjadi 5 in 1, 5 di dalam 1, Bapa, Anak, Roh Kudus, kemudian cucu,
kemudian istri, akankah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Demikian saudara-saudara, kajian ilmiah yang tak terbantahkan dari Ustadz kebanggaan Muslim yang tersohor di dunia, yaitu Prof. dalam kurung C, Ustadz Yonatan Nandar, PhD dalam kurung C. Prof. dalam kurung C, Nandar, PhD dalam kurung C, telah berhasil dengan gemilang menyatu padukan pengetahuan dari dua kitab suci yang ada. Hasilnya adalah pengetahuan spektakuler abad ini, yaitu Yesus Arab yang doyan kawin. Ya, maklumlah saudara-saudara, orang-orang suci di Arab itu memang doyan kawin. Nggak hanya 4 istri, tapi bisa lebih dari 10. Kedoyanan kawin ini bahkan menciptakan surga yang setiap hari memecahkan keperawanan. Wow, dari sini kita bisa memahami apa yang menjadi prapaham pikiran Prof. dalam kurung C, Nandar PhD dalam kurung C, tatkala membaca Yesus di Alkitab. Prapaham doyan kawin ini telah menciptakan gambaran Yesus yang doyan kawin juga, Yesus Arab yang sungguh-sungguh aduhai. Hasrat doyan kawin Anda telah menciptakan Yesus Arab yang hot. Sekalipun kajian ilmiah Prof. dalam kurung C, Nandar PhD dalam kurung C begitu hebat dan tak terbantahkan, sampai-sampai warga dari dunia lain melongo ya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Prof. dalam kurung C ini, yaitu Maria Magdalena itu cerai mati atau cerai hidup dengan Yesus Arab ciptaan Anda? Bukankah kitab suci yang satu mengatakan bahwa Yesus mati dan kitab suci yang lain mengatakan bahwa Yesus hidup, diangkat? Jadi, Maria Magdalena dengan Yesus Arab itu cerai mati atau cerai hidup? Tolong dijawab ya, Prof. dalam kurung C, Nandar PhD dalam kurung C. Baik, sampai di sini saudara-saudara. Salam layar teologi, berpikir untuk mengasihi.